Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yesi Yunita, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pasaman dengan pengajar praktik Ibu Dediana dan fasilitator Ibu Erniati. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata tentang pemahaman saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan kegiatan ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Berikut ini adalah video seminar modul 1.4 budaya positif yang sudah saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 di SD Negeri 33 Sungai Pandahan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya rahmat kesehatan dan rahmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan sekolah kita ini dalam rangka melaksanakan seminar aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh saudara kita Bu Yesi Yunita. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Terusnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari Yeni. Kepada saudari Yeni kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Yeni yang telah menyampaikan beberapa surat ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara kita ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir acara nanti. Selanjutnya kegiatan kita yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan disampaikan yang akan dipimpin oleh saudari Lili. Kepada saudari Lili kami persilakan. Hadirin diharap berdiri. Cinta Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Untuk acara selanjutnya yaitu kita mintakan kata sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kemudian daripada itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya, yaitu memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah ini untuk bergerak di jalannya. Dengan banyaknya kita bersyukur, maka Allah akan menambah-nambah nikmatnya kepada kita. Dan dengan tidaknya kita bersyukur kepada Allah, maka Allah itu akan menurunkan azabnya, bahwa azabnya sangat pedih. Kemudian salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, nanti di yaumil mahsyar kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tenaga guru SDN 33 Sungai Padahan yang saya hormati, pada hari ini sekolah kita, khususnya guru, akan mengadakan seminar aksi nyata modul 1.4. Kalau kita baca-baca di Google atau di PNM, bahwa aksi nyata itu merupakan kegiatan nyata yang dilakukan oleh seseorang, khususnya guru, setelah ia melaksanakan satu topik di dalam PNM. Nah, hari ini kita akan dipandu dengan format yang bernama seminar yang dipandu oleh rekan kita, saudari Yesi Yunita. Maka acara ini mari kita laksanakan dengan penuh semangat dan optimisme. Mudah-mudahan nanti acara ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita guru di dalam menghadapi pembelajaran kita di kelas. Kemudian aksi nyata merupakan implementasi dari apa yang telah kita peroleh dari PMM tersebut. Nah, dengan kita mengadakan semuanya aksi nyata, maka insya Allah nanti rapor pendidikan kita dari yang biasa-biasa saja di dalam aplikasi PPL insya Allah akan meningkat. Jadi acara seminar ini kita sambut. Saya satu kepala sekolah menyambut baik, mensupport dengan baik. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat adanya bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf
Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sepatah beberapa kata di hadapan kita bersama. Selanjutnya, saatnya kita masuk kepada materi intinya, yaitu penyampaian materi inti tentang modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Saudari Yesi Yunita. Kepada Saudari Yesi Yunita, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bapak Moderator. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan membuka dengan sebuah pantun. Sair yang balam, sara surapa. Balam, sair yang mandi. Sair yang salam 100 tambah. Jauhlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kesempatan, dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 yang kita cintai ini. Salawat menyampaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat jasa beliaulah yang telah membawa kita umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 33 Sungai Pendahan. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga dari kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pasaman. Teman-teman semua sudah memberikan support, memberikan waktu supaya kita dan saya sendiri bisa melakukan aksi nyata pada diklat yang sedang saya ikuti. Diklat yang saya ikuti itu sesuai dengan modul pada PMM memakai dan kurikulum yang kita pakai yaitu Merdeka. Kami pun memakai alur Merdeka. M-nya itu mulai dari diri, E-nya itu eksplorasi konsep, itu kami belajar sendiri. Kemudian R-nya itu ruang kolaborasi, itu kami zoom dengan fasilitator. Kemudian D-nya itu demonstrasi kontekstual. Jadi yang kami pelajari itu kami tuliskan, kami praktekkan. Dan E1 lagi itu adalah elaborasi pemahaman, itu diberikan oleh instruktur juga melalui Zoom. Kemudian koneksi antar materi itu kami tulis atau berbentuk video untuk menceritakan kembali pemahaman kami yang sudah kami pelajari selama mempelajari modul. Kemudian A yang terakhir adalah aksi nyata. Jadi semua yang sudah dipelajari pada satu modul itu harus kami praktekkan aksi nyatanya di sekolah. Untuk modul 1.1, 1.2 dan 1.3, kenapa tidak ada dicobakan kepada guru-guru semua di sekolah? Itu karena modulnya itu menyangkut dengan siswa. Maka
aksi nyatanya itu kami ambil dengan siswa. Jadi untuk modul 1.4 mengenai budaya positif itu harus kami seminarkan dan kami diseminasikan apa yang sudah kami pelajari kepada seluruh warga sekolah, terutama kita majelis guru. Ini merupakan jargon dari guru penggerak, salam dan bahagia. Jadi setiap bertemu itu mengucap salam dan kami pun harus bahagia. Kemudian, jadi ini seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah aksi nyata saya dalam pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini bersangkutan dengan kebiasaan kita di sekolah. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Konsep-konsep inti dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pada zaman kolonial Belanda, yang boleh mengenyam pendidikan itu hanyalah para bangsawan dan para pegawai dari pemerintah Belanda itu yang hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya. Kalaupun mereka pintar, itu gunanya untuk mereka. Misalnya diajari cara menghitung pemasukan dan pengeluaran pada kas. Sekarang paradigma pendidikan baru sekarang ini, pendidikan itu harus berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Berdasarkan yang saya pelajari, Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita itu dalam filosofi pendidikannya menyatakan bahwa kita guru ini diibaratkan sebagai petani atau pekebun. Jadi murid kita itu adalah benihnya. Ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita akan mendapatkan benih yang bagus, benih yang tidak bagus. Tugas kita adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun tumbuh kembangnya anak tersebut. Jadi kalau diibaratkan petani tadi, maka kalau kita ingin hasil tanaman kita itu bagus, maka harus kita pupuk, kita siangi, kalau ada hamanya kita berantas. Seperti itulah yang menurut Ki Hajar Dewantara. Dan menurut Ki Hajar Dewantara itu juga bahwa anak-anak kita itu ketika lahir bukan sebagai kertas kosong, tapi sudah ada garis-garis samar. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis samar lakunya itu supaya menjadi lebih jelas. Maka kita akan menuntun laku murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu maksudnya setiap anak kita itu tinggal pada daerah yang berbeda-beda. Misalnya kita Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu ada yang tinggal di daerah dataran rendah, ada yang tinggal di daerah pantai. Jadi untuk pembelajarannya tidak bisa kita samakan. Jangan kita ajarkan cara berkebun untuk anak yang tinggal di tepi pantai. Dan untuk orang yang tinggal di dataran rendah, jangan kita tuntut pula keterampilannya untuk bisa berenang di laut, karena tidak cocok. Yang kemudian, pendidikan itu juga harus sesuai dengan kodrat zamannya. Maksudnya, pendidikan kita itu harus mengikuti perkembangan zaman.
tidak boleh statis. Kita harus mengikuti segala perkembangan teknologi. Kalau kita masih bertahan pada model lama, maka kita sendiri yang akan ketinggalan zaman. Bisa kita lihat sekarang ini, anak-anak kita sudah pintar menggunakan gadget. Jadi seharusnya kita itu sudah menyesuaikan cara penyampaian materi itu yang dicocokkan dengan keadaan zaman sekarang ini yang terbaru, yaitu abad 21 yang serba digital. Nah, itu perubahan paradigma belajarnya. Pendidikan paradigma baru itu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran itu sudah bertukar. Biasanya teacher center, sekarang student center. Harus berpusat kepada murid. Guru itu hanya sebagai fasilitator yang akan membimbing anak. Kemudian lagi, tujuan kita itu adalah karakter profil pelajar Pancasila. Karakter profil pelajar Pancasila itu semuanya kita sudah tahu. Yang ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Hal ini ada pada sisi religius. Kalau kita hubungkan dengan kita orang Minangkabau, sudah sejak lama nenek moyang kita mengandalkan dan menyandarkan hidupnya pada sisi religius. Misalnya pada pepatah, adai basadi sarak, sarak basadi itabulok. Adat sarak mengatur, adat memakai. Jadi semuanya didasarkan pada agama Islam. Seperti kita tahu, untuk Sumatera Barat suku yang banyaknya adalah suku Minang, dan kalau orang Minang pasti dia beragama Islam. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini artinya dalam kita membelajarkan murid itu, murid kita itu berbeda sukunya, warna kulitnya, rasnya. Nah, itu tidak boleh kita beda-bedakan. Kita harus memberikan pembelajaran yang menyeluruh kepada semua siswa itu, dan berikanlah pelayanan secara merata tanpa kecuali. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Gotong royong ini juga sangat kental dengan adat kita di Minangkabau, seperti pepatah baik samo dipikul, ringan samo dijinjang. Jadi kebudayaan yang ada di daerah kita itu, itulah yang akan kita tebalkan kembali, yang akan kita bimbing, kita tuntun anak-anak kita itu kembali agar kebudayaan kita kembali lestari. Kemudian yang keempat, kreatif. Kreatif artinya segala sesuatunya bisa dia memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya. Kalau kita biasanya diberikan satu benda, kita hanya bisa membuat satu benda juga, maka untuk orang kreatif diberi satu benda, dia bisa membuat macam-macam benda. Kemudian bernalar kritis, artinya murid itu peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dia tidak cuek, apakah nanti ada temannya yang mendapat musibah, maka dia ikut serta. Kemudian dan yang tak kalah pentingnya adalah mandiri.
kita akan menuntun anak kita itu menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang bisa mandi sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Jadi dia bisa mengurus dirinya sendiri. Ketika dia sudah tamat dari sekolah, maka dia bisa berguna di lingkungan masyarakatnya. Untuk profil pelajar Pancasila ini, saya ingat kita itu semua sudah hafal lagunya. Masih ingat lagu pelajar Pancasila? Masih. Ya, kita nyanyi sama-sama dulu supaya tidak terlalu tegang. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Itulah karakter-karakter yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita lanjutkan sesuai dengan judulnya disiplin positif. Disiplin positif, kata disiplin itu dalam budaya kita sering dimaknai sebagai hal yang negatif. Disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya disiplin itu syarat dengan aturan. Kalau tidak melakukan peraturan ini nanti ada sanksi. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita untuk mencapai anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi pada slide berikutnya ada nanti itu mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi itu tujuan disiplin positif. Tapi pada kenyataannya anak-anak kita di sekolah itu disiplinnya apakah karena dari dirinya disiplin atau karena takut kita hukum? Nah, umumnya karena takut kena hukum. Itulah perilaku anak-anak kita. Nanti secara berangsur-angsur itulah yang akan kita rubah. Bagaimana anak-anak itu disiplinnya bukan dari kita, tapi dari dirinya sendiri. Disiplin dalam artian sebenarnya adalah belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sesuai namanya, nilai kebajikan, nilai yang baik. Nilai kebajikan bersifat universal, lintas agama, bahasa, suku ataupun latar belakang. Jadi mana contoh nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu contohnya adalah profil pelajar Pancasila tadi. Itu contohnya nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, tidak memandang suku, agama, bahasa ataupun latar belakang. Jadi dia bersifat universal untuk semua. Nah, yang ketiga lagi, kebutuhan dasar manusia. Menurut penelitian, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi kebutuhan dasar itu bukan untuk anak saja, tapi kita juga mempunyai kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisik. Contohnya makan, minum, tempat tinggal, semua kita butuh. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu juga merupakan kebutuhan. Jangan heran kalau di sekolah anak-anak kita itu sering memancing-mancing perhatian kita. Kadang dia berbuat yang tidak-tidak agar namanya disebut. Karena ternyata manusia itu berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya walaupun caranya itu salah. Itu teorinya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Kalau orang tidak senang, kita paksakan juga tidak akan jadi akhirnya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Kita ingin bebas berbuat seperti apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Artinya dia ingin diakui oleh orang lain sebagai penguasa. Nah, jadi coba kita lihat kembali ke belakang. Ada tak murid-murid kita itu sukanya dialah yang paling terdepan, yang selalu mengganggu temannya. Berarti kebutuhan dasarnya untuk penguasaan tidak terpenuhi. Ini ada beberapa contoh kasus terkait kebutuhan dasar manusia dan mungkin kita pun pernah mengalaminya. Yang pertama, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Mungkin tidak kita perhatikan, tetapi anak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang bahagia untuk dirinya. Jadi kita tidak bertanya, ternyata kebutuhannya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seandainya kita tanya, bagus sekali jepit rambutnya, mungkin bahagianya sampai ke langit. Kemudian yang kedua, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi dia ingin bebas, kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Dia ingin bebas, cara belajarnya mungkin seperti yang dikatakan Ibu PP kemarin, ada yang visual, sukanya belajar dengan melihat, ada yang sukanya auditori, belajarnya itu hanya mendengar, dan ada cara gaya belajar itu kinestetik, yang hobinya bergerak-bergerak. Nah, jadi itu kebutuhan akan kebebasan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Sudah gambarnya rasanya kurang bagus, gurunya juga mempertontonkan, bahkan mempermalukan anak itu. Anak-anak akan menggambar gambar yang menurut dia itulah paling bagus. Yang akan diberikannya kepada kita pasti yang terbaik menurut dia. Jadi tugas kita itu berikanlah apresiasi. Kemudian aku merasa bangga dan keren bisa mengendarai sepeda motor. Itu penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan. Kemudian mengendarai sepeda motor, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Mengendarai sepeda motor itu seru. Itu kebutuhan akan kesenangan. Dan ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Mungkin ini sering kita alami. Ada anak-anak kita itu yang hobinya menyanyi. Kadang-kadang secara tidak sengaja ketika kita sedang memberikan pembelajaran, dia menyanyi kecil di bangkunya. Itu kebutuhannya akan kesenangan. Seperti itu contoh dari kebutuhan dasar manusia itu. Itu bukan berlaku saja bagi anak-anak, tapi kita sebagai orang dewasa. Jadi kebutuhan dasar yang 5 tadi hanya satu yang bersifat fisiologis, fisik. Selebihnya bersifat psikologis. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu fisik. Kemudian yang keempatnya lagi itu bersifat fisiologis. Kita lanjutkan.
besar bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi secara sadar atau tidak sadar kita memiliki motivasi atau dorongan dari dalam diri kita masing-masing. Ada dua jenis perilaku motivasi manusia. Yang pertama motivasi ekstrinsik, itu berasal dari luar diri kita. Yang kedua motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Karena kaitannya dengan disiplin, maka yang kita hubungkan juga dengan disiplin. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Nah, itu yang pertama, itu motivasi dari luar. Jadi murid-murid kita lari-larian supaya tidak terlambat ke sekolah, kemudian membuat PR, mencontek kepada temannya supaya tidak kena marah. Kemudian masih banyak lagi, pokoknya kegiatan-kegiatan mereka itu hanya karena takut dihukum atau dimarahi. Kemudian ada pula murid kita itu melakukan disiplin hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain maupun berupa pujian. Nah, ini nanti misalnya siapa nanti yang dapat nilai 100, Ibu beri bonus 100.000. Maka motivasi dia untuk belajar untuk disiplin itu adalah karena ingin mendapatkan hadiah, bukan dari dalam dirinya. Jadi motivasi yang ekstrinsik inilah yang akan kita angsur-angsur hilangkan. Kita ganti dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita itu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid kita itu melakukan disiplin diri dikarenakan dia sadar akan nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya. Jadi dia melaksanakan disiplin itu bukan karena terpaksa dan bukan mengharapkan imbalan atau pujian. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nanti kita refleksi apakah kita masuk kategori yang mana. The konsep disiplin dengan identitas gagal artinya disiplin yang kita kerjakan itu dalam artian gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu akan menyakitkan baik secara fisik maupun mental. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hukuman itu membuat tidak nyaman. Murid-murid kita yang kena hukum pasti tidak nyaman. Kemudian hukuman itu pasti memaksa. Kitalah yang memaksa mereka. Kemudian lagi, hukuman itu membuat murid kita menjadi takut. Sehingga potensi yang ada pada dirinya tidak akan dapat kita gali karena dia takut. Kemudian lagi, murid menyembunyikan kesalahannya. Misalnya kalau kita tanya, walaupun dia tahu, dia akan menjawab tidak tahu, karena dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian yang kita anggap selama ini bagus, yaitu penghargaan atau hadiah. Sebenarnya posisi hukuman, penghargaan dan hadiah itu sama. Jadi ketika kita memberikan penghargaan atau hadiah itu sama nilainya dengan kita menghukum. Yang pertama, penghargaan itu mempunyai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Mengapa begitu? Karena penghargaan itu akan efektif pada jangka pendek. Murid akan berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan. Setelah penghargaan itu tidak ada lagi, mereka tidak akan mau belajar lagi. Jadi yang kita anggap selama ini betul, itu salah. Penghargaan itu sama nilainya dengan menghukum. Kemudian yang kedua, tidak efektif. Pemberian penghargaan itu dikatakan tidak efektif
sampai kapan kita bisa memberikan hadiah kepada anak. Misalnya, nanti yang dapat 100 ibu beri permen. Sampai berapa lama kita sanggup memberikan anak kita permen? Kemudian, yang ketiga, penghargaan itu akan merusak hubungan. Seperti kita tahu, ketika kita memberikan penghargaan, maka orang yang dapat penghargaan itu adalah itu juga orangnya. Kemudian, yang keempat, mematikan kreativitas. Jadi, anak-anak kita yang kreativitasnya tidak kita beri penghargaan, maka dia tidak ingin lagi berkreasi. Kan nanti yang akan dapat hadiah itu saja orangnya. Jadi dia tidak akan berkreasi lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Kalau ranking 1, 2, dan 3 itu dieluk-elukan oleh masyarakat sebagai murid yang paling pintar. Tapi bagaimana nasib dengan ranking terakhir? Itu biarpun guru atau masyarakat atau temannya mencap bahwa anak tersebut bodoh. Nah, itulah makanya sekarang ini dalam rapor tidak boleh lagi memberi ranking. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas di sini maksudnya ketika seorang anak berkarya dan sudah memberikan karya terbaik, kita beri hadiah, maka untuk besoknya itu tidak akan ada lagi peningkatan. Karena dalam hatinya sudah tertanam, seperti ini saja saya kerjakan sudah dapat hadiah. Berarti dia berhenti sampai di situ. Itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi yang kita anggap bagus itu sebenarnya sudah diteliti bahwa itu adalah gagal. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi. Yang kedua ada namanya restitusi. Nanti restitusi akan kita bahas pada bagian berikutnya. Konsekuensi itu penguatannya dalam jangka pendek. Kemudian perlu monitoring secara berkelanjutan. Kemudian teorinya stimulus respon. Kita katakan dulu harus seperti ini maka ada respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Dan yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Intinya konsekuensi itu adalah disiplin dengan mengemukakan aturan. Harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, dia cocok hanya untuk jangka pendek. Kemudian yang paling bagusnya itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses dialog antara guru dan siswa untuk membuat dirinya lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid itu akan bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Jadi kita mencari solusi itu bukan untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang. Kemudian murid itu akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian lagi ada ditemukan teori kontrol. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nanti kita lihat teori kontrol itu yang dikemukakan ahli. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, itu yang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita lihat lagi konsep disiplin yang baik itu dengan pendekatan restitusi. Jujur restitusi ini baru kami kenal ketika mengikuti diklat calon guru penggerak. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Jadi kita tidak menyalah-nyalahkan anak. Kemudian restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif. Jadi proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi solusi itu murid yang mencari, bukan kita yang mencarikan. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau tujuannya ingin menjadi apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosset. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Jadi ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya seperti hukuman tadi, penghargaan, dan apa tadi satu lagi, konsekuensi. Nah, ini yang terbaik. Nah, ciri-cirinya itu ada 9. Yang pertama, konsekuensi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu adalah merupakan proses belajar. Itu menurut restitusi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau kita menghukum, nanti anak-anak itu akan dendam kepada kita. Setelah dia tamat nanti mungkin dia tidak ingin lagi menegur kita. Jadi restitusi ini memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi solusi-solusinya itu adalah tawaran, bukan dipaksa. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Menuntut. Jadi hanya sedikit sekali bedanya antara menuntun dan menuntut. Jadi yang kita pakai itu adalah menuntut. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia itu berbuat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya walaupun caranya salah. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian lagi, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter pelajar Pancasila tadi yang menjadi fokusnya, bukan tindakannya. Kemudian restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi atau jalan keluar. Kemudian restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Jadi jangan kita kucilkan. Nah, begitu yang ciri-ciri restitusi. Kemudian, inilah contoh antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus murid yang terlambat datang ke sekolah. Untuk hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Nah, itu contoh hukuman yang kita berikan. Kemudian hukuman itu guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Kemudian lagi murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu namanya hukuman. Kemudian untuk konsekuensi yang dikerjakan gurunya, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Artinya yang keterlambatannya tadi diganti ketika jam istirahat. Itu konsekuensi. Kemudian konsekuensi ini guru tegas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi konsekuensi itu intinya harus patuhi aturan. Kemudian yang restitusi merupakan konsep disiplin yang paling baik itu, guru menanyakan keyakinan kelas dan keyakinan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi maksudnya di sini guru menanyakan kepada siswa itu kenapa dia terlambat. Kalau alasannya itu sudah didapatkan, ditanya lagi bagaimana caranya supaya besok tidak terlambat lagi, seperti itu. Kemudian pada restitusi itu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu berharga. Itu yang restitusi. Kemudian kita lanjutkan yang kelima.
Memang kenyataannya kita kerjakan bahwa kita mengontrol murid, tapi ketika kita sudah tidak dekat mereka untuk mengontrol lagi, mereka akan kembali ke sifat asalnya, tidak mengerjakan apa yang kita suruh. Yang kedua, kita juga meyakini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sering kita lakukan misalnya kepada anak kita. Kamu saja lagi yang masuk kantor. Kamu saja yang nilainya terus di bawah KKM. Sebenarnya itu tidak menguatkan karakter, tapi membunuh karakter anak kita itu. Cukuplah itu menjadi rahasia kita dengan anak tersebut. Jadi tidak perlu lagi diumumkan kepada anak itu begini. Kemudian kita juga tertipu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini contohnya yang penghargaan tadi. Kita menganggap hal-hal baik seperti itu merupakan hal yang positif dan bermanfaat, tapi kita tidak melihat bahwa ada efek lain untuk anak-anak yang tidak mendapat penghargaan. Kemudian yang terakhir yang juga kita yakini betul bahwa padahal itu adalah tindakan yang salah, bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Itulah yang kita kerjakan di sekolah. Nah, kita menganggap bahwa kita berhak untuk memaksa murid belajar sesuai dengan kehendak hati kita untuk mencapai target KKM seperti yang kita inginkan. Nah, itulah yang salah dalam teori kontrol. Yang kita anggap tindakan kita itu betul, tapi pada kenyataannya itu adalah tindakan yang salah. Untuk teori kontrol itu, nanti kita berefleksi masuk yang mana kita. 5 posisi kontrol kita. 5 posisi kontrol kita itu ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Nanti kita berefleksi masuk golongan manakah kita selama ini, selama kita mengajar. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Sebagai penghukum, guru itu akan menghardik-hardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu posisi penghukum. Kemudian hasilnya murid kita itu akan memberontak. Jadi kalau posisi penghukum ini, anak kita akan kambuhan. Kalau nanti dia tidak ketahuan, dia akan senang-senang saja, akan berbuat lagi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia tidak perlu guru. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu yang akan dikatakan siswa. Kemudian dampaknya pada murid akan melakukan kesalahan lagi. Jadi sifatnya kambuhan. Kemudian posisi yang kedua. Posisi yang kedua ini adalah membuat rasa bersalah. Membuat murid kita merasa bersalah. Kalau untuk pembuat rasa bersalah ini gurunya lembut. Berceramah menggunakan kata-kata seharusnya, ibu kecewa, banyak lagi. Bahkan gurunya menangis-nangis ini pada posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Berarti posisi guru tersebut adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian hasilnya murid itu akan menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong. Asal gurunya senang. Sebab gurunya nanti itu akan menangis-nangis, ibu stres, ibu lelah, jadi dia berbohong supaya gurunya senang. Kemudian lagi
murid akan berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Jadi dampaknya pada murid, dia akan merasa rendah diri, apapun yang dikerjakannya salah. Nah, jadi itu posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ini lagi, sebagai teman. Posisi sebagai teman ini ada untung ada rugi. Karena kalau kita sebagai temannya, dia akan mudah bercerita kepada kita. Tapi tidak baiknya mereka tidak akan menghargai kita karena kita itu temannya. Jadi guru akan membuatkan dasar-dasar untuk muridnya. Nah, untuk hari ini tidak apa-apa ya, besok jangan diulang ya. Seperti itulah yang posisi sebagai teman. Artinya diselamatkan terus murid itu walaupun salah. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, seperti itu kata-kata yang kita ucapkan kepada murid, posisi kita, posisi kontrol itu sebagai teman. Kemudian hasilnya itu juga tidak baik. Murid itu ketergantungan kepada kita. Semuanya serba cari dulu bapak itu, cari dulu ibu itu. Dia tergantung, tak bisa mandiri. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dia selalu mencari gurunya, ketergantungan. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi ketika dia kecewa, saya pikir bapak dan ibu seperti itu, ternyata begitu. Kemudian dampaknya pada murid, dia akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada orang lain. Nah, itu posisi kontrol kita yang ketiga sebagai teman. Yang keempat ini aturan itu nomor 1. Semuanya ada aturan, harus ikuti aturan. Nah, itulah dia yang pemantau. Kepada posisi pemantau, guru itu menghitung dan mengukur. Kamu terlambat 10 menit. Nah, pada tata tertib sekolah kita, kalau terlambat harus seperti itu, harus seperti itu. Nah, itu kerja pemantau itu. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Tanyakan kepada murid, apa aturannya yang kamu langgar? Kemudian lagi hasilnya, murid itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada bapak itu piket, berarti kerjakan. Kalau tidak ada, tidak usah. Kemudian lagi murid akan meletakkan gurunya di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Coba ada yang akan memantau. Kemudian dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian lagi dari kelima posisi kontrol itu yang paling bagus itulah yang posisi manajer. Posisi manajer itu guru yang diperbuat oleh guru itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya tidak pula mengintimidasi, tapi pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa kita itu menjadi mau mengemukakan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ditanyakan kepada anak. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi anak. Kemudian lagi murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi pertanyaannya itu dari dalam diri siswa, dan dampaknya siswa itu akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Seperti itu. Nah, itulah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Setelah kita lihat-lihat posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer, manakah yang sering kita kerjakan? Kalau kita berefleksi
dengan yang sudah kita lakukan selama ini. Posisi manakah yang sudah kita kerjakan? Jujur Bapak Ibu, posisi yang mana? Yang sering kita lakukan di sekolah? Penghukum dan pemantau. Nah, ini kalau yang kami yang guru perempuan ini pembuat rasa bersalah. Ayolah, nggak kasihan sama ibu sudah capek mengajar. Nah, itu namanya berbuat rasa bersalah. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol ini yang paling ideal adalah posisi manajer. Jadi mulai dari sekarang step by step, selangkah demi selangkah kita akan menggeser posisi guru itu dari penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman dan pemantau menjadi posisi manajer. Jadi murid itu akan terbuka kepada kita, mengatakan apa masalahnya. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini, nah ini contoh kasusnya. Dan kita pun pernah mengerjakannya. Contoh kasusnya itu adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dan kita sudah pernah melaksanakan ini. Barisan murid yang tidak lengkap itu kita pisahkan. Itu penghukum. Kemudian berdiri di depan bendera, hormat ke bendera 1 jam. Itu namanya menghukum. Posisi kita sebagai penghukum. Inilah nanti yang akan membuat anak-anak kita itu dendam kepada kita. Karena saya belum pernah dihukum oleh ibu itu, saya pernah dihukum oleh bapak itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Itu kalimatnya. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah itu. Kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman ini akrab. Nah, dipanggil, ayolah yang tertib, buat bapak dan ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Besok jangan diulang ya. Itu namanya posisi teman. Nah, kemudian pemantau. Kalau pemantau ini hampir-hampir mirip dengan penghukum, tapi dia mengerjakan sesuatu itu ada dasarnya. Aturannya, tata tertibnya. Itu kamu sudah melanggar. Apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya? Nah, itu posisi pemantau. Sedangkan pada posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kalau kita bertanya seperti itu, rasanya murid akan menjawab, saya lupa bu, saya tergesa-gesa tadi pergi ke sekolah. Saya lupa memasukkannya ke dalam tas tadi malam bu. Nah, kemudian kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, misalnya besok sebelum pergi upacara saya memasukkan atribut saya itu ke dalam tas bu. Seperti itu. Jadi yang selama ini kita kerjakan adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Sementara posisi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Dan ini pun berlaku untuk kepala sekolah. Ketika ada gurunya bermasalah, maka posisi kontrol yang paling baik itu diambilnya adalah sebagai manajer. Karena untuk penghukum itu dia akan bersifat kambuhan. Ketika kepala sekolah tidak datang, berarti tidak ada penghukum, aman. Pembuat rasa bersalah, kasihan kita melihat bapak itu. Nah, kemudian kalau sebagai teman dianggap sama besar, tidak ada rasa segan. Kalau pemantau, itu dibentangkan. Nah, ini penilaian kinerja bapak dan ibu. Ini aturannya. Ibu sudah melanggar ini. Nah, seperti itu posisinya. Tapi kalau posisi manajer, maka kepala sekolah itu menanyakan masalah guru itu, kemudian bagaimana guru itu bisa mencarikan solusi masalahnya sendiri. Jadi bukan kepala sekolah yang mencarikan solusi. Nah, intinya posisi manajer itu adalah dialog. Kita lihat lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebelum kita lihat ini,
umumnya kita kan memiliki kendaraan bermotor. Kita memakai helm. Pertanyaannya, kita memakai helm itu apakah karena takut ditilang polisi? Apakah karena takut ditangkap polisi? Apakah karena kita yakin helm itu menyelamatkan kepala kita? Mana sebenarnya yang kita ambil? Apakah kita memakai helm ketika kita berkendaraan itu karena kita takut melanggar aturan lalu lintas dan akan ditangkap oleh polisi, nanti akan ditilang dan membayar denda tilang? Atau karena kita yakin helm itu akan menyelamatkan kepala kita ketika terjadi kecelakaan? Itulah yang keyakinan. Yakin kita helm itu akan menyelamatkan kepala kita ketika terjadi kecelakaan. Itu maksudnya. Jadi mengapa tidak peraturan? Karena peraturan yang ada itu dibuat oleh atasan. Jadi siswa tidak dilibatkan, hanya atasan. Peraturannya seperti ini. Bawahan tidak dilibatkan. Seperti itu juga di kelas. Ada tata tertib kelas. Siapa yang membuat? Guru. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa bersama guru dan berlaku untuk siswa dan guru. Seperti itu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu dia yang keyakinan kelas. Hubungannya seperti ini. Kita buat peraturan kelas, kemudian kita buat kesepakatan. Kesepakatan kelas, setelah kita sepakat, itu yang menjadi keyakinan kelas kita. Setelah kita yakin dengan aturan itu, kita patuhi bersama, maka terciptalah lingkungan yang positif. Keyakinan kelas ada, keyakinan sekolah juga ada, dan nanti akan tercipta budaya positif di sekolah kita. Itu sesuai dengan judul modul 1.4, itulah yang akan kita tuju, budaya positif yang ada di sekolah. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah tempat menyemai benih-benih kebudayaan. Itu yang pendidikan, tempat menyemai benih-benih kebudayaan. Jadi kebudayaan kita itulah yang akan kita lestarikan, yang akan kita pupuk supaya tetap lestari. Kemudian lagi, antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, yang seperti ini. Kalau kesepakatan kelas itu bisa memakai kata negatif, misalnya dilarang, tidak boleh. Boleh kalau kesepakatan kelas memakai kata itu. Tetapi untuk keyakinan kelas tidak boleh memakai kata negatif. Jadi tidak boleh kita gunakan kata tidak di depannya. Untuk keyakinan kelas itu dia lebih pendek-pendek, lebih ringkas dan bersifat umum. Jadi ada peraturan atau sepakat kita di kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas kita itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Artinya keyakinan kelas kita, yakin kita di kelas kita itu bahwa itu adalah menghormati orang lain. Itu keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Artinya tepat waktu berkomitmen. Jadi untuk yang seperti ini, keyakinan kelas ini berlaku untuk murid dan guru. Karena itu adalah kesepakatan keyakinan kelas kita.
Jadi murid kita itu dia lebih menyukai tontonan daripada tuntunan. Jadi walaupun sudah kita tuntun ayo nak disiplin, tapi yang kita pertontonkan kita yang terlambat, maka itu juga tidak akan jadi. Jadi ini berlaku untuk siswa dan guru, kesepakatan keyakinan kelas itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti itu mengenai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, berarti keyakinan kelas yang akan dibuat itu adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian lagi menggunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinan kelasnya dapat dibunyikan sebagai keselamatan dan keamanan. Nah, ini lagi segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah saya praktekkan kemarin untuk kasus 2 orang anak. Yang pertama terlambat datang ke sekolah, yang satu lagi bermain pesawat kertas ketika pembelajaran agama Islam. Jadi sudah saya praktekkan segitiga restitusinya. Segitiga restitusi itu artinya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu yang segitiga restitusi. Dialog antara guru dan murid, nanti hasilnya murid itu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan ini sering juga dikenal dengan nama validasi tindakan yang salah. Itu adalah contoh kata-kata pada setiap tahapan. Tahapan pertama menstabilkan identitas. Kita katakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan juga ada kata-katanya. Untuk lebih jelasnya pada slide berikutnya ini. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi menstabilkan identitas ini ringkasnya bahwa kesalahan itu adalah belajar. Kita melakukan kesalahan berarti kita dalam proses belajar. Yang dikatakan guru ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua kita pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang kelima, bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bapak dan ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kata-kata yang bisa dilakukan dan dikatakan ketika menstabilkan identitas itu, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu pada tahapan pertama segitiga restitusi, jadi stabilkan dulu identitasnya. Kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu sama artinya validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan salah yang dilakukannya tidak kita hukum, tapi kita carikan solusi. Validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan ini, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi. Tapi dia memenuhi kebutuhannya itu, pokoknya kebutuhannya terpenuhi walaupun caranya itu salah. Kata
bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah itu yang kita katakan. Misalnya ada murid kita bertinju tapi maksudnya bertekad tapi belum sampai bertinju, hanya baru mulut. Nah jadi kita katakan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukan itu, misalnya meninju teman. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanyakan apa alasannya melakukan itu. Kemudian yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Kemudian berikutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian lagi, maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Nah, itu pada langkah yang kedua atau tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini keyakinan kelas tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah pada tahapan restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan untuk finishnya. Apa keyakinan yang dia lakukan, apa keyakinan yang akan dia kerjakan. Itu segitiga restitusi. Kemudian contoh pengalaman praktek yang sudah saya lakukan itu penyusunan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, jadi untuk selanjutnya Bapak dan Ibu di setiap kelasnya itu kita buat kesepakatan kelas, dan kalau kesepakatan kelasnya itu sepakat maka kita tuangkan menjadi keyakinan kelas. Itu seperti saya pampang di dinding, itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak hanya untuk guru kelas, guru mata pelajaran juga boleh membuat, karena itu kesepakatan dirinya dengan murid. Yang pertama langkahnya itu berikan penjelasan kepada anak apa itu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mengapa tidak tata tertib kelas lagi? Nah, itu yang kita katakan pertama kepada anak. Karena kalau tata tertib berarti ibu yang membuatnya, nanti kalau melanggar ibu menghukum. Sekarang kita buat keyakinan, maka keyakinan kelas kita itu berlaku untuk siswa dan juga guru. Kemudian langkah yang kedua, bagikan kertas sticky note, kertas kecil yang sudah ada lemnya. Tuliskan oleh anak apa keinginan mereka, apa peraturan yang ingin mereka sepakati dan sanggup mereka menjalankan. Kemudian menuliskan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas pada sticky note, dituliskannya. Kemudian tempel ke depan kelas. Nah itu dia. Pembahasan akhir. Jadi katakan lagi kepada anak ini keyakinan kelas yang telah kamu usulkan tadi dan sudah kita sepakati, maka kita harus mematuhinya secara bersama-sama. Nah, kita tidak lagi mengedepankan sanksi-sanksi, karena yang akan kita tuju itu adalah motivasi intrinsik atau disiplin positif yang berasal dari diri kamu sendiri. Nah itu. Kemudian ini contoh video saya tidak saya tampilkan karena laptop ini tidak volumenya kurang bagus. Kalau saya tampilkan itu suaranya tidak terdengar. Nanti kalau ada waktu saya akan tampilkan kepada teman. Saya pindahkan dulu ke laptop teman yang lain yang volumenya bagus. Terakhir, nah ini tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin,
kutip kalimat tersebut. Saya rasa untuk hari ini hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Itulah yang sudah saya pelajari selama 2 minggu mempelajari modul 1.4 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman yang lain juga bisa mengaplikasikannya dalam kelasnya masing-masing. Terakhir, kalau ada kata-kata yang salah atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu untuk membuat ini, mengedit, membuat, dan juga tugas sekolah yang harus dilakukan secara bersama. Saya harus membagi waktu, pandai-pandai membagi waktu. Baru inilah hasil karya saya untuk aksi nyata. Mudah-mudahan pada aksi nyata berikutnya akan lebih baik dari ini. Cukup sekian karena tadi saya awali dengan sebuah pantun, maka akan saya tutup kembali dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, nak ngenyong sumbayang balamu-lamu. Mudah-mudahan seminarku membawa berkah, mendapat manfaat itu kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada saudari Yesi Yunita yang telah menyampaikan materi seminar aksi nyata modul 1.4-nya tentang budaya positif. Dari yang disampaikan tadi, mungkin bagi kita sebagai seorang guru masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat terhadap murid-murid kita. Dan juga setelah mendengarkan isi seminarnya tadi, mudah-mudahan untuk kedepannya kita sebagai guru bisa merubahnya sedikit demi sedikit menjadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaatlah hasil seminar kita pada hari ini, baik untuk Ibu Yesi Yunita, khususnya untuk kita semua sebagai guru di sini. Mudah-mudahan ada perubahannya nanti bicara kita memberikan materi pelajaran terhadap anak-anak didik kita di sekolah kita. Untuk kegiatan terakhirnya, marilah kita tutup acara kita ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Riki Novendra. Kepada saudara Riki Novendra, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan kegiatan seminar kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar. Berikut ini adalah testimoni dari siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Zikra, kelas 6 SDN 33 Sungai Pandahan. Tadi kami telah menyusun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kami merasa semangat dan senang sekali. Semoga
Semoga kami bisa melaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaneli SPD. Saya adalah guru kelas 5 SD Negeri 33 Sungai Pandahan, Kecamatan Lubuk Sikamping, Kabupaten Pasaman. Kami, khususnya saya pribadi, sangat setuju dengan materi yang telah disampaikan Bu Yesi, sehingga sangat baik untuk diterapkan ke depannya, terutama tentang praktek yang memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa agar ia tidak merasa terpaksa atau mengharapkan imbalan dalam melakukan suatu perbuatan. Jadi, saya pribadi sangat setuju dengan isi modul 1.4 tentang budaya positif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirman Fitri SPD SD, Kepala SDN 33 Sungai Pandahan. Saya merasa bangga terhadap Ibu Yesi Yunita, calon guru penggerak Angkatan 8 yang telah menyelenggarakan seminar tentang budaya positif dalam modul 1.4. Kami sebagai kepala sekolah mendukung sepenuhnya kegiatan ini karena begitu banyak manfaat yang kita peroleh dari acara ini. Dengan adanya acara seminar ini, kami jadi mengetahui banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan, sehingga perubahan-perubahan ini harus segera kami aplikasikan di sekolah, di dalam pembelajaran di sekolah sehari-hari. Kepada Bapak Ibu Miss Guru, kami berharap ilmu yang didapatkan di dalam seminar tersebut harus segera diterapkan sehingga murid nyaman dan bersemangat dalam belajar. Dan kami juga berharap agar budaya positif ini dapat kita terapkan di SDN 33 Sungai Pandahan. Demikian saja, banyak maaf, disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Kegiatan penyusunan kesepakatan dan keyakinan kelas dilakukan pada awal tahun pembelajaran pada semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Murid merasa senang dan antusias dalam menuliskan idenya tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Kegiatan seminar aksi nyata ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 pada pukul 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat dengan dihadiri oleh 10 peserta seminar. Setelah melaksanakan aksi nyata berupa penyusunan kesepakatan kelas serta mengadakan seminar budaya positif, saya merasa lebih bersemangat dan lebih tertantang untuk menerapkannya di sekolah saya. Rencana perbaikan. Yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan dan penerapan keyakinan kelas secara berkala. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dengan seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif sehingga dapat diterapkan lebih maksimal lagi di sekolah saya. Demikianlah video aksi nyata saya kali ini dari modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.